Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari soal-soal asesmen madrasah tahun 2024 untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Nah, soal yang akan kita bahas adalah soal-soal di bab bilangan yang merupakan materi kelas 7 semester ganjil. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, soal yang akan kita bahas hari ini berbentuk pilihan ganda untuk bab bilangan. Nah, soal yang pertama, Fajri mempunyai 8 buah kelereng. Sebanyak 2/8 bagian diberikan kepada Andra dan sisanya disimpan. Jumlah kelereng yang disimpan Fajri adalah... Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini diketahui bahwa Fajri itu mempunyai 8 buah kelereng. Nah, di mana 2/8 bagiannya itu diberikan kepada Andra. Maka banyak kelereng yang diterima oleh Andra itu adalah 2/8 dari 8 kelereng Fajri, yaitu 2/8 dikali dengan 8 butir kelereng. Nah, perhatikan bahwa 8 ini bisa kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 1. Maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga banyak kelereng yang diberikan kepada Andra adalah 2 butir kelereng. Nah, karena banyaknya kelereng Fajri tadi ada 8 butir dan diberikan kepada Andra 2 butir, maka sisa kelereng Fajri adalah 8 dikurang 2. Hasilnya adalah 6. Nah, sisa dari kelereng Fajri ini disimpan. Maka jumlah kelereng Fajri yang disimpan adalah 6 butir. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 6. Berikutnya soal yang kedua. Dalam permainan, bila menang diberi nilai 3, tetapi bila kalah diberi nilai negatif 2. Dan bila seri itu diberi nilai negatif 1. Suatu regu telah bermain sebanyak 47 kali, 21 menang dan 3 kali seri. Nilai yang diperoleh regu tersebut adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa suatu regu itu bermain sebanyak 47 kali, di mana menangnya itu sebanyak 21 kali dan serinya itu sebanyak 3 kali. Nah, karena regu tersebut bermain sebanyak 47 kali, maka regu tersebut mengalami kekalahan itu sebanyak 47 dikurang 21 dikurang 3. Hasilnya adalah 23 kali. Maka regu tersebut mengalami kalah itu sebanyak 23 kali. Nah, diketahui bahwa jika menang, nilai yang didapat itu adalah 3. Karena regu tersebut menang sebanyak 21 kali, maka nilainya adalah 21 dikali 3, hasilnya 63. Nah, berikutnya diketahui bahwa jika seri itu diberi nilai negatif 1, karena regu tersebut mengalami seri sebanyak 3 kali, maka nilainya adalah 3 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Nah, terakhir, jika kalah, maka diberi nilai negatif 2. Karena regu tersebut mengalami kalah sebanyak 23 kali, maka nilainya adalah 23 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 46. Sehingga total nilai yang didapat regu tersebut adalah 63 dikurang 3 dikurang 46. Hasilnya adalah 14. Maka nilai yang didapat regu tersebut adalah 14. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 14.
Berikutnya soal yang ketiga. Diketahui bilangan-bilangan pecahan sebagai berikut: 3/4, 65%, 1/3, dan 0,57. Urutan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui 4 buah bilangan, yaitu 3/4, 65%, 1/3, dan 0,57. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengurutkan keempat bilangan ini, maka keempat bilangan ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, untuk 3/4 di sini karena sudah dalam bentuk pecahan, maka tetap 3/4. Selanjutnya untuk 65% kita rubah menjadi pecahan, itu berarti 65/100. Nah, berikutnya di sini terdapat pecahan campuran yaitu 1/3. Akan kita nyatakan menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali dengan 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Maka pecahan biasa dari 1/3 adalah 4/3. Nah, kemudian yang terakhir untuk 0,57 ini merupakan pecahan desimal. Akan kita nyatakan menjadi pecahan yaitu 57/100. Nah, perhatikan bahwa keempat pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda-beda, yaitu 4, 100, dan 3. Maka, kita samakan terlebih dahulu penyebut dari keempat pecahan ini dengan cara mencari KPK dari penyebutnya ini. Nah, KPK dari 3, 4, dan 100 /adalah 300. Maka kita nyatakan keempat pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 300. Nah, untuk 3/4 kita nyatakan penyebutnya menjadi 300. Maka 300 dibagi 4 itu hasilnya adalah 75. Kemudian 75 dikali 3 hasilnya adalah 225. Sehingga 3/4 itu sama dengan 225/300. Nah, berikutnya untuk pecahan 65/100 kita nyatakan penyebutnya menjadi 300. Maka 300 dibagi 100 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 65 itu hasilnya adalah 195. Sehingga 65/100 ini sama dengan 195/300. Nah, berikutnya untuk pecahan 4/3 kita nyatakan penyebutnya menjadi 300. Maka 300 dibagi 3 itu hasilnya adalah 100. Kemudian 100 dikali 4 hasilnya adalah 400. Sehingga 4/3 itu sama dengan 400/300. Nah, terakhir untuk pecahan 57/100 kita nyatakan penyebutnya menjadi 300. Maka 300 dibagi 100 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 57 hasilnya adalah 171. Sehingga 57/100 ini sama dengan 171/300. Nah, setelah penyebut dari keempat pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita urutkan pecahan ini dari yang terkecil berdasarkan pembilangnya. Nah, pembilang yang terkecil di sini adalah 171. Maka urutan pertamanya itu adalah 0,57. Nah, selanjutnya bilangan terkecil berikutnya adalah 195. Maka urutan yang kedua adalah 65%. Berikutnya, pembilang yang terkecil adalah 225. Maka urutan yang ketiga adalah 3/4. Nah, terakhir urutan yang keempat adalah 1/3. Sehingga urutan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil adalah 0,57, kemudian 65%, kemudian 3/4, dan terakhir 1/3. Nah, di antara 4 pilihan jawaban ini yang memenuhi itu adalah yang A. Jadi jawabannya adalah A. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya soal yang keempat. Hasil dari negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3 itu sama dengan titik. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa operasi hitung bilangan bulat ini terdiri dari operasi penjumlahan, kemudian perkalian, kemudian pengurangan, dan pembagian. Nah, untuk menghitung hasil dari operasi pada bilangan bulat ini, maka terlebih dahulu kita lakukan operasi yang paling kuat di antara keempat operasi ini. Nah, operasi yang paling kuat itu adalah operasi perkalian dan pembagian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian dan operasi pembagian. Maka kita tulis terlebih dahulu di sini sama dengan negatif 20. Kemudian ditambah dengan, nah, hasil dari 8 dikali 5 itu adalah 40. Maka di sini ditambah 40. Kemudian dikurang dengan, nah, hasil dari 18 dibagi negatif 3 adalah negatif 6. Maka di sini dikurang dengan negatif 6. Nah, perhatikan untuk negatif dalam kurung negatif 6. Nah, negatif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Maka didapat negatif 20 ditambah 40 ditambah 6. Nah, hasil dari negatif 20 ditambah 40 itu adalah positif 20. Kemudian positif 20 ditambah 6 itu hasilnya adalah 26. Maka didapat hasil akhir 26. Jadi, jawaban untuk operasi bilangan bulat ini adalah yang D, yaitu 26. Terakhir soal yang kelima. Suhu pada siang hari di puncak Himalaya adalah 7 derajat Celcius. Pada sore hari suhunya turun 6 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya turun lagi sebesar 9 derajat Celcius. Selisih suhu antara siang dan malam hari adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui suhu pada siang hari itu adalah 7 derajat Celcius. Kemudian pada sore hari suhunya turun 6 derajat Celcius. Maka 7 derajat Celcius dikurang dengan 6 derajat Celcius itu hasilnya adalah 1 derajat Celcius. Maka suhu pada sore hari adalah 1 derajat Celcius. Nah, berikutnya, pada malam hari suhunya turun lagi sebesar 9 derajat Celcius. Maka 1 derajat Celcius itu dikurang dengan 9 derajat Celcius, hasilnya adalah negatif 8 derajat Celcius. Sehingga suhu pada malam hari adalah negatif 8 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah selisih suhu pada siang hari, yaitu 7 derajat Celcius, dan malam hari, yaitu negatif 8 derajat Celcius. Maka selisihnya adalah 7 derajat Celcius itu dikurang dengan negatif 8 derajat Celcius. Nah, perhatikan bahwa negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif, sehingga didapat 7 derajat Celcius ditambah 8 derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah 15 derajat Celcius. Sehingga didapat selisih suhu antara siang dan malam hari adalah 15 derajat Celcius. Jadi, jawabannya adalah C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal asesmen madrasah tahun 2024 untuk bab bilangan di materi kelas 7 semester ganjil. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.